Bacaan kartu tarot karma untuk orang yang sudah menyakiti kamu akhir-akhir ini. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, temanku dan sahabatku. Terima kasih masih setia di channel Zodiak Darian, satu-satunya di Indonesia channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas pembacaan tarot karma untuk orang yang sudah menyakiti kamu akhir-akhir ini. Nah, seperti apa sih karma untuk orang yang akhir-akhir ini memang menyakiti kamu, baik secara perkataan ataupun perbuatan? Nah, yuk kita langsung saja coba lihat dari satu kartu tarot yang ada di depan teman-teman semua. Nah, seperti apa situasi yang terjadi? Yuk langsung saja simak videonya sampai akhir supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dan kartu pertama kita akan coba buka di sini. Situasi yang terjadi secara personal pada diri kamu adalah kamu terus bisa untuk pulih ya. Ya walaupun memang kamu juga sempat merasa tersakiti, terhianati dan sebagainya, tapi bersyukur kamu lambat laun pelan-pelan sudah mulai merasakan adanya beberapa pemulihan-pemulihan yang baik. Memang juga masih ada beberapa kemungkinan-kemungkinan masalah-masalah yang ada. Masih ada beberapa kemungkinan masalah-masalah yang terjadi. Tapi saya rasa kau pun juga harus bersyukur kamu sudah mulai bisa untuk bangkit dan juga sudah mulai pulih dari beberapa segala sesuatu yang memang menghancurkan kamu. Dan memang juga kamu harus menyadari di beberapa waktu terakhir ini kamu pun juga terus mendapatkan masalah ini, mendapatkan masalah itu, dan juga beberapa masalah-masalah yang lainnya. Sehingga dengan keadaan-keadaan yang terjadi, kamu pun juga terus bisa untuk dalam kondisi yang tetap tenang dan bersyukur gitu loh. Sekalipun kamu difitnah, dijegal, dijatuhkan, tapi kamu juga masih memiliki ketenangan yang sangat luar biasa. Dan ketika kamu memiliki ketenangan yang luar biasa, tentu ini juga akan sangat berpengaruh dengan beberapa hal baik yang akan terus terjadi di dalam posisi diri kamu. Dan kemudian juga dalam situasi yang lainnya, kamu pun juga harus selalu bisa untuk bersyukur terkait dengan beberapa keadaan-keadaan yang mulai membaik juga terkait dengan posisi keuangan kamu. Walaupun memang kamu juga difitnah dan juga dibicarakan negatif oleh beberapa orang yang ada di sekeliling kamu, tapi kamu juga harus bersyukur. Karena apa? Secara posisi rezeki, kamu pun juga dalam kondisi yang memang terus merasakan adanya hal-hal baik dan juga terus merasakan adanya beberapa hal positif yang ada di dalam kondisi diri kamu. Jadi memang dengan kondisi yang ada, dengan kondisi yang terjadi, kamu pun juga terus bisa untuk memperoleh keadaan-keadaan yang luar biasa di dalam posisi diri kamu. Dan kemudian kita akan coba untuk lihat bagaimana karma untuk orang yang sudah menyakiti kamu. Serasa emang situasi saat ini untuk orang yang menyakiti kamu di akhir-akhir ini sedang mengalami kesulitan menemukan solusi, sedang mengalami kesulitan menemukan jalan keluar, kunci dari permasalahan yang dia hadapi. Karena apa? Pada keadaan yang dia rasakan saat ini untuk orang yang menyakiti kamu di akhir-akhir ini, memang dia juga merasakan adanya kondisi yang buntu. Dia merasakan kondisi yang sedang bingung gitu loh, sedang bimbang bagaimana caranya untuk menyelesaikan semua problematika yang ada. Dia dalam kondisi yang betul-betul mengalami kesulitan. Kok bisa ada masalah ini, kok bisa ada masalah itu, dan dia pun juga dalam kondisi yang betul-betul kesulitan untuk menyelesaikan semua masalah-masalah yang ada. Sehingga dengan dia berada dalam kesulitan-kesulitan yang terjadi, tentu dia pun juga dalam kondisi yang sebenarnya juga dalam kondisi yang nggak sepenuhnya berhasil, dalam kondisi yang nggak sepenuhnya baik-baik saja. Karena apa? Dia pun juga mengalami kesulitan-kesulitan yang silih berganti. Sehingga dengan adanya kesulitan-kesulitan yang silih berganti, tentu ini juga akan bisa untuk menimbulkan beberapa situasi-situasi yang nantinya juga akan membuat hidup dia itu juga akan semakin berantakan. Dan masalah dia itu bukan hanya satu, dua, atau tiga, tapi lebih dari itu. Sehingga apa? Dia pun juga dalam kondisi yang memang sebenarnya kepingin langsung menyelesaikan semuanya sekaligus. Tapi ya dia sadar ada kemampuan yang terbatas, sehingga dia pun juga menyadari tidak mungkin ada masalah yang bisa diselesaikan semuanya sekaligus. Karena apa? Dia pun juga merasa ada kesalahan. Dia merasa ada beberapa kecerobohan-kecerobohan yang terjadi. Dan ketika dia merasakan ada kecerobohan-kecerobohan yang terjadi, tentu ini juga akan bisa untuk menambah pressure, bisa menambah tekanan-tekanan yang terjadi di dalam diri dia saat ini. Makanya di sini dalam situasi perjalanannya, baik itu dalam usaha, dalam pekerjaan, dia pun juga merasakan
adanya beberapa kondisi-kondisi yang ternyata dalam keadaan yang memang posisinya dia dalam posisi yang dalam keadaan yang agak-agak sedikit tertekan dengan situasi-situasi yang terjadi. Sehingga dia pun juga tidak perlu ada kekhawatiran seharusnya terhadap diri kamu. Karena apa? Tentu masalah dia itu bukan masalah kamu. Jadi kamu juga tidak usah pusing-pusing memikirkan terkait dengan beberapa perkara, terkait dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan dia. Dan kemudian situasi yang berikutnya, secara perasaan, secara pikiran, orang yang pernah menyakiti kamu di akhir-akhir ini memang dalam kondisi yang memang juga mengalami tekanan yang hebat terkait dengan perasaan dan juga pikirannya. Karena apa? Dia juga sepertinya juga mendapatkan berbagai macam tuntutan-tuntutan yang terjadi. Tuntutan inilah, tuntutan itulah, dan juga beberapa tuntutan-tuntutan yang lainnya. Sehingga dengan ketika terlalu banyak tuntutan-tuntutan yang muncul, tentu ini juga akan bisa untuk mengganggu keadaan-keadaan yang terjadi. Sehingga apa? Dia pun juga sebenarnya saat ini memiliki emosi yang terganggu, memiliki emosi yang acak-acakan. Karena apa? Dia pun juga sedang sulit gitu loh. Bagaimana caranya untuk menyelesaikan dan juga bagaimana caranya untuk menuntaskan semua problematika yang ada di dalam dirinya. Karena apa? Perasaannya kacau, pikirannya berantakan, dan dia pun juga mengalami beberapa kesulitan-kesulitan dalam situasi penyelesaian masalahnya. Dan kemudian juga ditambah lagi ada beberapa masalah-masalah yang bertubi-tubi, sehingga dengan adanya beberapa masalah-masalah yang bertubi-tubi tentu ini juga akan bisa untuk menghadirkan situasi yang terjadi dalam diri dia yang semakin berantakan. Dan saya rasa ini pun juga kalau ditelaah lebih jauh, ini juga merupakan karma, karena dia sudah mengusik, sudah mengganggu segala situasi yang ada dalam diri kamu. Padahal dalam situasi yang terjadi, kamu sama sekali tidak pernah mengganggu dia, sama sekali tidak pernah nyentuh ataupun menyenggol kehidupan yang ada di dalam diri dia. Tapi ya saat ini memang juga kondisinya, memang orang-orang semacam ini terus merasakan iri, merasakan dengki, dan juga bahkan juga akan mengganggu beberapa keadaan-keadaan yang terjadi. Tapi ya kamu juga tidak usah terlalu khawatir, tidak usah terlalu cemas. Yang terpenting adalah kamu masih bisa dan juga masih mampu untuk menyikapi dan juga menyelesaikan semua problematika yang ada dengan sebaik mungkin. Karena ketika semuanya bisa dan juga semuanya mampu untuk kamu selesaikan dengan baik, ya maka semuanya juga kamu pun akan pulih dari situasi yang pernah disakiti oleh dia. Dan bersyukur karma itu bisa bekerja dengan baik, dan orang yang menyakiti kamu di beberapa waktu terakhir kemarin sekarang sudah mulai merasakan adanya balasan-balasan yang terjadi di dalam kehidupannya. Pikirannya kacau, perasaannya berantakan, dan bahkan kondisi keuangannya pun juga merasakan adanya beberapa masalah-masalah yang muncul. Jadi ya kurang lebih seperti ini. Sekian, terima kasih. Jaya Jaya Wijayanti, Lepudini Pangastuti, Jaya Diningrat, Rahayu Sagung Dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.